selamat siang. Shalom. Shalom oh ya, di sini saya tidak sendiri ya, puji Tuhan saya tidak sendiri. Em, dan bersamaan dengan Shalom, bersamaan dengan persekutuan gabungan siang hari ini, saudara-saudari ya, ada tim Jakarta pelajar yang masih melayani di puncak ya untuk teman-teman dan adik-adik dari sekolah negeri 9, ada juga di NTT sekarang baru aja ya mulai juga seminar pasangan hidup ya untuk NTT, lalu di Papua juga ada persekutuan. Jadi boleh sekali lagi tadi sudah diingatkan oleh worship leader, tapi boleh dicaleg lagi di PA-PA yang ada gitu ya, yang belum join di salah satu persekutuan yang ada, ayo join ya. Yang di Kupang yang masih di jalan, percepat tiba ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perlengkapan rohani ya. Sebelum kita mulai ya, mungkin kalau perlengkapan rohani semua udah tahu ya akan diambil dari mana ya, Efesus 6 gitu. Tapi sebelumnya saya mau kita buka bersama 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Oh iya. Ini untuk hari ini khusus akses untuk menyalakan kamera dibuka. Jadi kalau kamu lagi tidak mengerjakan apa-apa, lagi nggak di jalan karena kemungkinan besar Jabodetabek sebagian lagi di jalan ya karena mau menuju ke persekutuan doa setelah ini, tapi yang lagi nggak di jalan, lagi di rumah, lagi di kos, lagi di mobil dan lagi nggak bergerak mobilnya gitu ya, maksudnya lagi parkir mau persekutuan dulu, boleh dinyalakan kameranya. Oke. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Nah ini udah lama tidak melihat. Halo Kakak Putri, halo Kak Widya. Asik, ada Claire. Ya, oke. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Wah, keluarga besar Kak Adit lagi bersama-sama bersekutu. Oke, 1, 2, 3. Dimanapun kamu berada, yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang kenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi firman Tuhan itu ngasih tahu buat kita, ini ada cucu saya di sini. Saya baru 2 kali kayaknya ketemu ya. Ya. Jadi hari ini tuh mungkin ini adalah apa ya, topik yang tidak biasa gitu ya, terutama di gereja-gereja Tuhan ya, perlengkapan rohani ya, perlengkapan senjata Allah ya, kayak kenal Tuhan berantem aja terus diajakinnya ya gitu. Tapi memang Korintus bilang memang kami masih hidup tapi kami tidak berjuang secara duniawi ya. Ini sudah berkali-kali di tengah-tengah kita dibilang ini tuh ya, yang ini tuh ya, yang ini tuh cuman kemah yang Tuhan percayakan supaya roh Allah diam di dalam kita ya. Lalu kita punya emosi ini berkali-kali ya, yang paling jago menjelaskan itu kata Nia sebenarnya ya, orang psikolognya, dia bisa menjelaskan dengan sangat sistematis gitu ya, apa roh, jiwa dan tubuh gitu. Nah tapi peperangan kita pun itu bukan duniawi ya, karena senjata kita pun tidak dilengkapi dengan senjata duniawi. Jadi waktu saya siapin ini terus saya sini yang muncul gitu ya, perlengkapan rohani, murid-murid Tuhan ya, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, tahukah kamu bahwa kita nih hidup betul di dalam dunia, tapi sesungguhnya kita ini manusia roh. Lagi, apalagi nih ya, ini bagus nih nanti abis ini biar bisa banyak bertanya kepada kakak-kakak pembimbing ya yang ada ya. Kalau kakak pembimbing nggak bisa jawab, tanya ke pemimpin persekutuannya. Kalau pemimpin persekutuannya nggak bisa jawab, tanya ke opa-oma PA-nya. Kalau nggak bisa jawab lagi, tanya ke pemimpin-pemimpin yang ada, leaders, tanyain aja. Kalau nggak bisa jawab lagi, tanya ke Kak Yorga ya. Biasanya Kak Yorga bisa jawab ya, bisa mengejawantahkan dengan baik apa maksudnya gitu ya. Tapi kita ini manusia roh, tinggalnya di dalam tubuh. Kalau agak penasaran nanti cari khotbah Kak Yorga yang bicara tentang manusia roh. Itu dijelaskan dengan sangat terperinci juga. Kita tuh maksudnya gimana. Jadi gini, respon kita seharusnya tidak secara duniawi. Saya harus sampaikan ini di tengah murid-murid ya. Karena kita akan belajar juga tentang perlengkapan rohani. Kalau hari-hari ini, ya ini saya kemarin lagi scroll Twitter apa
TikTok gitulah, terus ada yang ngirimin, terus ada orang marah-marah gitu ya, dia marah-marah, tapi ini anak masih umur kayaknya baru 20 awal gitu ya. Terus saya tertegun kan ini jarang-jarang nih gitu ya. Jadi isi Twitternya isi postingannya adalah dia marah-marah gitu. Gua tuh aneh sama temen-temen gua gitu ya. Padahal dia masih muda. Apa-apa dia pakai dogi gitu di belakang. Mau makan dogi, mau minum dogi, lagi lapar dogi, marah-marah dogi. Buat apa sih? Apa sih intinya? Pokoknya dia ngomelin si kalimat yang selalu dipakai sama, apalagi di Sunda orang Bandung mah ya. Pelesetannya teh banyak pisan ya. Read lah, jir lah, segala macam yang sekarang makin banyak. Kalau responmu itu, dengar baik, itu bukan senjatamu. Nah, jadi itu adalah kotoran-kotoran yang hari ini ya, kalau ini disampaikan keluarin. Ya, kata-kata jorok ya, cacian makian. Kak, tapi itu biasa banget. Itu Kak, kita ini hidup doang di dunia. Tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Jadi keluarkan itu semua dari Kak, tapi di kantor. Nah, ini lagi kan. Makanya kamu jangan duduk bersama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang duduk di tengah kumpulan cemooh ya. Jangan ngomongnya begitu, dan karena itu akan merusak perlengkapan rohanimu. Dia bikin karatan ternyata. Ya, kita masuk yuk Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, pengennya sih teman-teman ikutan baca gitu ya, tapi default persekutuan gabungan kita di mute ya, kecuali ada pemerintahan. Jadi saya akan bacakan. Tapi dimanapun kau berada, kalau Alkitabmu terbuka, mari sama-sama kita baca ya. Ayat 11, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana aku berbicara. Oke. Nah, Alkitabnya masih kebuka, kita scroll dulu atau lihat dulu di perikop sebelumnya. Ini kan sebelum perikop perlengkapan rohani ada perikop yang judulnya apa? Yes, taat dan kasih. Ya, kita biasanya langsung skip nih ke ayat 10 ya. Saya mau kita baca pelan-pelan ayat 1 sampai 11-nya ya. Ini sebentar, saya juga butuh buka ternyata. Nah, biasa kalau bicara perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani langsung skip ke bawah. Tapi ternyata ini penting. Tadi waktu saya renungkan, waktu saya siapin ini, terus kan kayak coba baca ulang gitu ya. Coba baca ulang ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ini anak-anak, Jeforio Ministry Kids, dengarkan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayo anak-anak, belajar menghormati orang tuamu ya. Jadi kalau ini orang tua yang ada sama anak-anak, orang tua boleh taruh tangan di atas kepala anak-anaknya, berkati
hati mereka. Anak-anak peluk orang tuanya ya. Oke, yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Terus sampai nanti di ayat 9-nya bilang bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan dia tidak memandang muka ya, sampai ayat 9-nya bicara tentang itu. Lalu saya bilang, Tuhan apa yang mau diteliti ya, ini bicara kepada anak-anak. Terus saya bilang coba baca dengan baik ya. Terus saya mendapatkan pengertian yang baru. Apa? Ini tuh bicara stages ya. Yang pertama ayat 1 dan 2 itu ya, ayat 1 terutama dia dimulai dengan kata hai anak-anak. Anak-anak bicara masih anak-anak ya, baru, orang baru mungkin yang baru kope ikan, baru diajakin pemuridan ya. Masih anak-anak, belum mengerti banyak. Perintahnya apa buat anak-anak? Taatilah. Ya. Kau yang baru mulai dimuridkan, baru diajak dimuridkan ya, baru KP pelajaran 1, ada kebenaran firman Tuhan buat kita ya. Shalom ya. Taat aja dulu. Ya, ini yang mau dimuridkan ya, ini yang masih baru abis diajakin PA terus kayak agak cemana kemarin Kak Putri bagi ya gitu. Udah taat aja dulu, karena ya satu dibilang hai anak-anak taatilah. Anak-anak dia punya tugas, dia punya perintah, taatilah. Ya, taat aja dulu, ayo mari dengar-dengaran. Ya, yang baru join di persekutuan lalu ini di sini sudah. Lalu waktu kau berdoa Tuhan udah bilang kau akan stay di persekutuan ini gitu ya. Sudah, taat saja dulu. Nah, lalu ayat 2 dan 3 kepada anak-anak yang sudah memperoleh pengertian sebenarnya. Karena dia bilang apa perintahnya? Hormatilah ya, bahasanya agak lebih berat dari kata taat sebenarnya. Kalau taat bicara ikutin aja. Kalau hormati itu ada respect. Ya, anak-anak itu kadang belum bisa paham di level respect itu tuh gimana sih, spektrum kata respect ini terlalu banyak soalnya. Nah, makanya kata hormati adalah kepada yang sudah memiliki pengertian ya. Apa bilangnya hormatilah supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu original version dari Efesus 6 ayat 2 dan 3 itu tuh sebenarnya di Keluaran 20 ayat 12 teman-teman. Ada di 10 perintah Allah. Ya kan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa saya bilang ini adalah stage yang bukan lagi anak-anak tapi yang sudah mendapatkan pengertian. Ini bicara janji Tuhan dalam hidupmu. Murid-murid kayak yang sudah dimuridkan, sudah punya janji Tuhan dalam hidupmu, ini buatmu. Hormati orang-orang yang Tuhan taruh di atas hidupmu, di dalam hidupmu. Hormati supaya kau berbahagia. Bicara janji Tuhan supaya kamu hidup dan berbahagia. Berbahagia dalam mengerjakan janji Tuhan, berbahagia dalam mengerjakan apa yang Tuhan panggil gitu dalam hidup kita. It doesn't mean you not, bahasa Inggris, bukan berarti kamu tidak struggling, kamu tidak berjuang, tidak berusaha, tapi kamu berbahagia mengerjakannya. Bukan berarti pulang tidak capek gitu ya, pagi kerja kakak gitu, terus pulang lanjut ini itu meeting bla 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 PA. Kadang kalau sudah sampai di rumah lagi sudah baterai 5%, tapi waktu selesai mandi duduk dan mengucap syukur, kau berbahagia gitu. Kau tahu bahwa firman Tuhan yang bilang kau tidak kekurangan satu apapun yang baik itu ada padamu. Jadi ini memang buat yang sudah memperoleh pengertian, yang sudah menjalankan, yang sudah menerima janji Tuhan. Nah, lalu habis itu apa level selanjutnya? Apa stage selanjutnya? Kepada bapak-bapak. Ya, siapa yang bapak-bapak di tempat ini? Kita. Bapak bagi generasi at least, right?
Kau punya orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang dibawa ke dalam kebenaran. Dibilang apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Matius 28 bilang apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, terus bertumbuh kenal Tuhan. Lalu Tuhan percayakan anak-anak, kau bawa orang ke persekutuan, mungkin kau tidak memuridkan mereka, tapi kau bawa, kamu sudah jadi sokoguru, orang-orang yang diperhatikan hidupnya. Ya kan? Ini pemurid, pembimbing. Firman Tuhannya apa? Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini kalau ajaran dan nasihat Tuhan, pembimbing balik lagi. Kalau kau nggak diajar dan dinasihati sama Tuhan, apa yang kau turunkan ke bawah? Jadi ini tuh spektrumnya banyak banget, ternyata Efesus 6 kaya sekali dia. Ya, taat dan kasih dan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Ya, baru kemudian stage terakhirnya apa? Hamba. Ya, kalau ada mungkin murid-murid yang mau melayani, kau tahu banget ya, di tengah-tengah kita para pelayan minimal sudah punya murid 2, 3, 5 orang. Betul? Karena memang ternyata begitu. Wah Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Ya, kepada hamba ayat 6-nya bilang apa? Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, dalam mengerjakan apa? Semua atau segala sesuatu yang Tuhan suruhkan untuk kau lakukan atau kau kerjakan. Ya kan? Hamba kan? Pelayan kan? Apa pelayanan? Pelayanan adalah segala sesuatu yang Tuhan suruh untuk kau kerjakan, lakukan. Ya, jadi kepada hamba-hamba lakukan itu seperti kepada Kristus, semua pelayananmu di muka bumi. Nah, itu sudah selesai, baru kemudian ayat 10. Ayat 10 bilang kalau stages itu sudah terlewatkan, baru apa? Akhirnya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ternyata dalam melakukan stages demi stages pertumbuhanmu dalam Tuhan, dari taat menjadi hormat, sembari terus menjadi pelaku firman Tuhan bilang gini, akhirnya. Ya, tingkat kematanganmu, tingkat kekuatanmu terukur nih. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatannya tuh bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari sesuatu yang kamu gak paham, tapi yang kamu mengerti karena kamu bangun itu dalam pengenalan akan Tuhan hari lepas hari. Nah, setiap stages pertumbuhan yang kita lewati, kita berproses di dalamnya, kita bertumbuh di dalamnya, ini yang bikin kuat. Jadi kalau masuk keluar, mau tidak mau, nanti taat, nanti tidak taat, nanti hormat, nanti ngajak berantem ya. Nanti hormat ini berapa kali kan? Kak Yorga juga waktu minggu lalu sampaikan kan gitu, adanya saja firman disampaikan tapi hatimu sudah berbantah. Nah itu tidak hormat namanya. Ini yang bikin kekuatannya nggak jadi-jadi akhirnya. Gitu ya. Lalu itu yang bikin nanti kamu masih merasa adalah kekuatan aku sendiri di semua pertumbuhan aku ini. Tapi coba kalau dalam penghormatan, dalam ketaatan, kau akan tahu bahwa itu bukan kekuatan sendiri tapi kuat kuasa Tuhan. Karena kau akan merasa bahwa kau akan menjadi semakin kecil. Teman-teman bilang kan Yesus semakin besar karena kau tahu Roh Kudus punya pekerjaan sudah overtake. Ya, mungkin di alam bawah sadar kamu bilang kalau Esther Irene doang tuh responnya harusnya nggak gini, agak ngamuk-ngamuk dikit. Kok tadi bisa agak tenang ya? Kenapa ya? Karena Yesus sudah semakin besar, kamunya semakin kecil. Sampai akhirnya responnya hanya bertepatan dengan respon kebenaran sebenarnya. Ya, Kafila Kafila berlalu, anjing menggonggong, kebalik ya. Anjing menggonggong, Kafila berlalu. Karena kamu sudah tidak lagi digoncangkan dengan hal-hal yang bukan dasar kebenaran. Nah, jadi waktu mulai taat, akhirnya hendaklah kamu kuat.
Waktu kamu mulai menghormati, akhirnya hendaknya kamu kuat. Waktu kamu mulai berjalan dalam penundukan diri, menjadi hamba, melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan. Ini saya harus highlight lagi. Hamba melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan. Bukan sekedar pelayanan. What is pelayanan? Pelayanan adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruh. Ya, jadi mohon maaf ya, kakak harus sampaikan ini tadi kita baca bersama ya di ayat sebelumnya ya, supaya Tuhan menaruhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran ya. Kalau hari ini semua yang kamu bilang pelayanan gitu ya Pak, pelayanan, coba tulis list down semua, lalu tanya Tuhan, ini benar pelayanan yang Tuhan suruh kau bukan? Ya kan? Ternyata di dalamnya ada paduan suara kota. Dulu saya paduan suara kota di Bandung, bener. Jadi dulu kalau ada acara-acara kota suka diundang, suka disuruh nyanyi di Sabuga ya gitu. Terus satu ketika mulai dimuridkan gitu ya, terus jadwal dimuridkan dan jadwal ketemu saudara-saudari PA aku lebih banyak daripada jadwal latihan padus waktu itu ya. Terus kayak dengan sendirinya saya waktu itu Kak Edo yang jadi ini, Kak Edo maaf saya nggak bisa datang lagi gitu ya, terus saya pamit undur diri gitu ya. Di Gereja X di Bandung waktu itu juga saya ikut tim paduan suaranya ya, tim present worshipnya gitu ya. Satu kali waktu datang PA, terus saya kecil-kecil, Kak Yorga, saya mau pergi ini dulu ya, latihan musik. Ya nanti kalau udah selesai latihan musik baru saya balik gitu. Terus Kak Yorga cuma tanya gini, kau mau dimuridkan sungguh-sungguh atau kamu mau terusin dengan musik-musikmu itu? Saya udah, hah? Gitu ya. Terus Kak Yorga cuman, ayo kita PA gitu kan sama yang lain. Terus Kak Yorga masuk. Terus saya bengong karena itu masih di kampus. Saya bilang gini, ya dimuridkan lah gitu. Terus kucuk, nok, Kak saya dimuridkan aja. Terus PA akhirnya ya. Walaupun agak sedih waktu itu, tapi setelah itu banyak hal yang terjadi, saya mengucap syukur gitu ya. Waktu itu saya tidak bertahan dengan latihan-latihan waktu itu ya. Jadi itu ternyata bukan pelayanan yang Tuhan suruh gitu waktu itu. Atau di awal betul Tuhan suruh. Satu musim, dua musim. Musim berganti, ngana tanya enggak? Atau sudah jadi kebiasaan. Lalu merasa tidak tanya lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasa Tuhan gitu, bukan dalam kuat kuasa sendiri ya, asumsi dan segala macam. Yuk, ayo. Nah, untuk apa menjadi kuat? Karena ayat 11-nya bilang kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena ayat 12-nya bilang karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau tidak lewat kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa diri sendiri, sementara manusia ini kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kita semua tidak percaya gitu ya, tidak berani, takut dan segala macam gitu ya. Nggak bisa pakai kuat kuasa sendiri. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan perintah pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh Allah roh-roh jahat di udara. Ya, balik lagi ke yang tadi 2 Korintus kan bilang kan kita masih di dunia tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Senjata kita dalam perjuangan kita pun gak bisa senjata duniawi. Gak sanggup kita nih manusia visual. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau balik lagi ke Efesus tadi bilang akhirnya hendaklah kamu kuat, gak bisa dengan kekuatan sendiri. Memang harus dengan kuasa Allah. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk meruntuhkan pertama benteng-benteng. Lalu apa? Mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Ya. Lalu kemudian apa? Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuh? Karena perjuangan kita untuk terus bertumbuh tiap hari juga kan berjuang, bukan? Bangun pagi untuk saat teduh, berjuang bukan? ya atau ya. Apalagi hari Sabtu terus libur, hari Jumat tinggal di Jakarta. Tadi malam siapa? Oh jangankan Jakarta ya, tadi malam di grup ke atas grup Kak Yorga rame karena tadi malam Kak Yuli itu tinggal di Pasteur.
tapi keluar Torpaster ke rumahnya Kak Yuli yang di Paster menghabiskan waktu 2 jam guys. Itu udah Bandung Jakarta ya. Siapa yang tadi malam di Jakarta macet banget? Oh, tentu saja ya, ini di depan saya pada angkat tangan ya. Yang biasanya jarak tempuh 30 sampai 40 menit, tadi malam siapa yang 2,5 jam? Ya, jadinya apa? Waktu Sabtu pagi mau saat teduh, siapa yang susah banget bangunnya? Sih, berjuang ya. Dan banyak hal yang lain ya. Ini dengar-dengar dari anak-anak profesi di Jakarta gitu ya. Ya nih Kak, diajakin sama tim ya, nggak bisa nolak, tapi udah tahu ending dari tim ini bakal ngapain sebenarnya ya. Aduh Kak, gimana ya, pergi aja ya. Minta hikmat dari tempat yang maha tinggi, kalau nggak penting langsung aja bersikap, sorry mas mbak, saya mau ke kamar ya, saya mau istirahat. Saya capek, saya kesini buat meeting, bukan ngapa-ngapain yang lain. Begitu. Tapi perjuangannya bukan melawan darah dan daging. Jadi memang kalau terjadi sesuatu yang tidak biasa terhadap kita, watch how you respond. Seringkali bukan orangnya, orang-orang kuat di belakangnya yang mengikat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Makanya di tengah-tengah kita selalu diingatkan kan, kau yang kuliah, doa keliling di kampus, di kantor, jangan berpikir nggak ada kuasa. Kau datang lebih pagi, kau tumpang tangan atas tempat kerjamu, jangan pikir nggak ada kuasa. Hello ya, perjuanganmu tidak melawan darah dan daging. Keluargamu ya, saya punya adik ya, saya dulu ya waktu saya harus merantau, saya tuh takut gitu. Dia tinggal di Indonesia Timur dengan tradisi dan budaya yang unpredictable, right gitu. Jadi saya pernah di satu masa kalau malam dia tidur, saya bangun, saya ke kamarnya dia, saya taruh tangan di atas kepalanya dia. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup jaga anak ini. Kau yang sanggup ajar dia dengan caramu untuk hidup dengan benar. Karena saya takut nanti dia tiba-tiba melakukan kejahatan, mana dia tinggi besar kan gitu kan. Tapi kemudian hari ini ya, kemarin dia di ibadah, terus dia yang leading the worship gitu ya, saya sebenarnya saya kasihan Tuhan Yesus gitu ya. Saya suka berdoa, saya tumpang tangan di atas kepala, saya bilang, Tuhan Yesus biar dia dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya hanya Roh Kudus yang bisa tuntun dia di jalan-jalan yang benar. Hari ini saya menikmati gitu bagaimana Tuhan bawa dia di jalan-jalan yang benar. Sama, karena perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging gitu loh. Tapi apakah nanti ketika dia bangun saya dan ada mama saya di sini, cari aja ya mama saya di sini ya. Tanya aja sama mama saya, kalau kami berdua sudah bangun, kata mama, ada 2 angin ribut di dalam rumah. Ya, semuanya diberantemin, ada aja ya. Saya sisinya kanan, dia sisinya kiri ya. Kayaknya kalau tidak ketemu, tidak berantem satu hari, ada yang nggak afdol gitu dari kayak ada aja gitu ya. Kalau kata mama nanti bentar-bentar kakaknya udah teriak, karena saya lebih kecil ya. Jadi nanti agak dibully dikit ya sama dia ya, nggak tahan. Tapi bukan orangnya. Ya, pernah nggak dia tabiatnya, wah biasa ya, darah muda ya, kagak bisa dibilangin ya, berantem mulu ya, kakak mau cubit lah, mau ngapain lah, dia mah nggak peduli gitu ya. Tapi ketika saya doakan, orang kuatnya yang ditawan, anaknya berubah dengan sendirinya. Sama persis gitu. Ini tuh cerita bukan sekedar cerita, tapi dalam segala hal gitu. Saya selalu bilang, waktu dulu saya ngajar ya, anak-anak saya itu tuh, saya dapat kelas-kelas yang special case biasanya. Yang anak-anaknya ya, pertama kali saya mengajar ya, curhatannya adalah gitu ya, pertama kali saya mengajar kelas 11 guys, saya adalah substitute teacher. Kenapa saya jadi substitute teacher? Karena teacher yang sebelumnya tidak lagi mau mengajar di kelas itu guys, karena dibully sampai dibikin nangis di sana sama anak-anaknya di kelas itu. Jadi waktu dengar cerita saya, kenapa saya ditaruh di situ gitu ya. Tapi karena saya mengerti prinsip bahwa yang kita lawan bukan darah dan daging. Ini bocah-bocah ini, mereka masih anak-anak yang bahkan disuruh taat, tidak mengerti mereka apa itu taat, apalagi hormat ya. Jadi saya datang lebih cepat, saya ambil absen, saya masuk lagi ke mobil kantor, saya tumpang tangan, saya doain absennya, baru saya keluar ke kelas gitu ya. Itu adalah angkatan pertama kelas 11 yang saya ajar, itu berarti tahun 2011 sih, lama banget ya, udah 2011. Lalu angkatan inilah yang sampai hari ini masih stay in touch sama saya, padahal mereka udah scatter di mana-mana. Ada yang udah
di Aussie, di Malaysia, lalu kemudian mereka stay di sana, tapi masih sering kontek-kontekan. Bahkan 2 bulan lalu kayaknya, Miss, gue balik ke Bandung, lu di Jakarta kan ya, ketemu ada di cafe apa? Oh, Gianti, ketemu di Gianti dong, besok bisa nggak jam segini gitu? Kenapa emang gitu? Cuman mau nganterin coklat doang. Karena kayak, no, I remember that you love this kind of chocolate, saya bring it to you gitu. Kayak, gitu. Karena doa. Karena saya paham bahwa perjuangannya bukan melawan darah dan daging. Anak-anak yang terlalu nakal dalam kelas kadang ya, kalau lagi saya suruh ngerjain tugas ya, nanti di belakang saya jalan, terus saya liatin tugasnya, terus saya good job, sembari saya tepukin pundaknya, tapi sebelum saya tepukin di kepala saya udah gini, tangan saya punya kuasa. Ada kuasa Tuhan yang mengalir di tangan saya. Tuhan sentuh anak ini, jadilah tunduk, jadilah taat dalam nama Tuhan Yesus. Baru saya good job gitu, baru jalan, walaupun deg-degan gitu ya, tapi good job bro gitu, terus jalan. Dan they change, karena perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging ya. Makanya 13-nya bilang ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, karena itu, sebab itu ambillah. Nah, ini ada kata kerja, kata perintah yang adalah kata kerja, betul bahasa Indonesia ya. Kata kerja, mengambil sesuatu itu membutuhkan effort, di mana kamu harus mengerjakannya. Lah, itu perintah. Ini bagian yang harus kita lakukan, ambil. Put into action, bergerak. Apa maksudnya? Semua pengajaran yang sudah kau terima selama ini harusnya kau put into action dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pengalaman, dalam setiap kehidupanmu setiap hari. Gini, semua peperangan, dengar baik, sudah Yesus menangkan di kayu salib. Lagi, semua peperangan tuh sudah Yesus menangkan di kayu salib. Dia sudah lucuti semua kuasa, penguasa kegelapan, dia sudah bebaskan belenggu, dia sudah tebus manusia, it is finished. Makanya dia bilang, tapi bagian kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua yang sudah diajarkan kepada kita itu harus dikenakan, dipakai, diput into action. Jadi waktu dengar di semua persekutuan, di PA gitu, disuruh berdoa, baca Alkitab, put into action. Berdoalah, baca Alkitablah, itu cara kau mengambil. Ya, lalu ayat 14-nya bilang setelah mengambil disuruh apa? Berdiri tegap. Ini gini, aware, sadar. Coba bilang sadar. 1, 2, 3. Sadar ya. Kalau Daud bilang bangunlah hai jiwaku, bangun, sadar ya. Berdiri tegap itu sebuah postur kesadaran penuh, fokus benar, tahu benar. Jadi gini, kalau hari ini kamu lagi gak sadar hidupmu, sadar dulu. Oh kak, ini cuman persekutuan. Ini bukan cuman persekutuan. Kak cuman dimuridkan. Ini tidak dimurid, kau sedang diajar berjalan dengan kehidupan yang seharusnya kau hidupi nih. Yang sebelumnya tidak kamu ketahui karena kau tidak mengenal Allah gitu. Jadi bukan lebih ribet, bukan. Jadi banyak sekali kak kegiatannya. Kau tidak berkegiatan, sadar bahwa kau sedang hidup. Kau tidak sedang mati, kau sedang hidup. Ya kan? Oh, sebelum dimuridkan kak bisnis jalan-jalan kok gitu. Sekarang kak harus ada yang dibikin, harus ada yang diatur, harus ada yang dicatat. Pengeluaran ditanya, pemasukan ditanya, perpuluhan, nggak bayar perpuluhan ditagih gitu ya. Kok jadi banyak? Karena kau sedang hidup, kau sedang murid Tuhan, kau tuh nggak, apalagi udah pemimpin persekutuan, para pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan, kau mulai diajakin untuk terlibat dalam pergerakan. Hei, berdirilah tegap, sadar, kau sedang hidup dalam apa yang Tuhan mau anugerahkan kepada setiap kita. Nah,
Ketika sudah sadar, apa yang pertama disuruh pakai? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, ikat pinggang kebenaran. Ya, ada gambarnya sih, minta tolong teman-teman, boleh tolong tunjukin ya. Nah, gambar ikat pinggang kebenaran, ini kayak gini. Next. Ini gambarnya, ikat pinggang kebenaran. Ini ada yang penasaran ya guys. Ini tiga ya. Ini ya, fungsinya menahan perlengkapan tempur. Ikat pinggang, ini contohnya di zaman Romawi ya teman-teman, itu digunakan untuk menggantungkan perlengkapan seperti pedang, pisau. Ini kalau bisa ngelihat secara jelas tuh di sebelah kanannya pedang, di sebelah kirinya tuh pisau sebenarnya. Ya, gladius dan pugio, ya ini bahasa Romawi semua, dan perlengkapan kecil lainnya. Ini memungkinkan prajurit dengan mudah mengambil senjata mereka saat bertempur. Lalu yang kedua, fungsi dari ikat pinggang ini mendukung baju zirah, guys. Nanti saya kasih tahu alasan kenapa ini. Makanya dia nih satu paket lah gitu, dibilang satu set ya gitu ya. Baju zirah tuh namanya cigulum ya. Nanti ada penjelasannya setelah ini ya. Ini tuh dia jadi si ikat pinggang ini bantu menahan dan mendistribusikan berat perlengkapan tempur. Ikat pinggang kebenaran loh guys. Dan dia bantu menstabilisasi lah ya guys, kebayang lah ya bahasa Indonesianya lupa, maaf bahasa Indonesianya lupa apa, menstabilize baju zirah, stabilizer ya, terutama di bagian bawah tubuh sehingga lebih nyaman dipakai area perutnya tuh gitu. Lalu tugasnya dia juga, fungsinya dia tuh melindungi area perut dan pinggul. Kenapa? Karena ikat pinggangnya itu dilengkapi pelindung-pelindung logam-logam kecil, hiasan-hiasan kulit yang sebenarnya berfungsi perlindungan tambahan terhadap serangan dari bawah perut maupun pangkal paha. Karena bisa jadi tusuk dari bawah gitu. Nah, tapi ikat pinggang kebenaran ini dia punya fungsi simbolis. Ada dua. Yang pertama, dia menyimbolkan identitas militer, men. Orang yang pakai si ikat pinggang kebenaran ini, dia punya dia punya status pasti tentara, prajurit. Jadi memang tidak semua orang bisa pakai benda ini. Hanya tentara aktif atau yang memiliki status militer. Ya, ini kalau dia dalam ini ya, kalau kamu ngerti ini di level kebenaran firman Tuhan, di level peperangan rohani, kalau kau dinyatakan terlihat menggunakan ikat pinggang kebenaran, orang tahu nih, orang nih prajurit aktif. Wah, saya suka kata prajurit aktif. Artinya di dalam alam roh kebaca nih, mana yang aktif, mana yang enggak ya. Jadi paham kenapa suka dibilang di tengah-tengah kita, kalau kau lagi nggak benar posisinya ketahuan tahu gitu ya. Karena kelihatan dari apa yang kau kenakan sebenarnya, fungsi simbol secara ininya tuh kelihatan. Nah, apa artinya ikat pinggang kebenaran? Ya kebenaran. Ya, tapi bahasa dari kebenaran yang dipakai dalam kata ikat pinggang kebenaran itu aletheia atau kebenaran dalam hati. Ingat firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa kepadamu. Ini si janji Tuhan yang kau simpan sampai gini. Kau jaga janji itu, kau hargai, kau hormati Tuhan dan janjinya sampai kau tidak melakukan dosa against the promise of God. See? Ya, janji kebenaran firman Kristus yang ada dalam hatimu itu tuh aletheia. Si ikat pinggangnya tuh itu. Ya, yang adalah kebenaran yang memerdekakan, yang adalah kebenaran yang terus menyingkapkan. Nah, ya, yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, yang menuntun terus dalam kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Itu ikat pinggang kebenaran. Ya. Yesaya 11 ayat 5. Yo, buka yo Yesaya 11 ayat 5 yo. Yesaya 11 ayat 5.
Yesaya 11 ayat 5 bunyinya, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini siapa? Yesaya 11 ayat 5 bilang siapa? Bicara tentang siapa? Yesus. Yesus saja pakai ikat pinggang. Apalagi kita. Ayo cek ikat pinggangmu, ayo cek janji kebenaran firman Tuhan yang hari ini kau pegang. Adakah janji yang kau tetap pegang sampai hari ini atau kau sudah mulai ragu? Ayo, Kak, nggak datang-datang janjinya. Ayo berpegang lagi pada kebenaran firman Tuhan. Ya, fun fact ini tambahan aja, saya nggak taruh di PPT gitu ya. Otak kita juga punya bagian namanya cinggulum. Jadi baju apa si ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang itu dalam istilah Romawinya tuh cinggulum. Ya, anak biologi pasti tahu karena di otak kita ada juga bagian yang namanya cinggulum. Cinggulum ini adalah jalur serat putih yang menghubungkan area otak yang berbeda, termasuk korteks prefrontal, korteks juga korteks lobul dan segala macam, hipokampus semua ya. Jalur ini berperan penting dan dalam berbagai fungsi termasuk emosi, ingatan, perilaku sosial. Bagus banget waktu saya baca ini. Karena ternyata ikat pinggang kebenaranmu pun juga bikin yang sama. Kau punya janji kebenaran, firman-firman Tuhan mengubahkan hidupmu. Lihat ya, dari tadi kita bahas kan, emosimu bukan berdasarkan cara kamu berespon, ya, ingatan. Kami menaklukkan setiap pikiran di bawah pikiran Kristus, dan perilaku sosial. Karena kau tahu bukan orangnya yang bermasalah, mungkin ada luka yang belum beres-beres dan tidak mau dibereskan dalam hidupnya. Yang pertama, yang kedua, ada orang kuat di belakang dia. Saya nggak perlu berantem sama orang ini, saya doakan aja dia berkati. Gitu. Nah, perlengkapan kedua namanya baju zirah keadilan. Ya, baju zirah ini bahasa Romawinya dikaiosune. Ya, ini dia diterjemahkan itu sebagai kebenaran juga atau keadilan. Namun konteks secara teologinya intinya begini. Pembenaran atau keadilan ilahi yaitu keadaan di mana seseorang dinyatakan benar di mata Tuhan. Atau dengan kata lain ya, kalau saya baca beberapa ininya literasinya, intinya adalah melakukan apa yang benar. Baju zirah keadilan, melakukan apa yang benar. Ya, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari serangan senjata, ya, terutama organ vital, jantung dan paru-paru. Dari serangan pedang, tombak, panas, senjata-senjata, membuat tidak mudah terluka sehingga meningkatkan peluang bertahan hidup dan keberhasilan dalam peperangan. Keren banget ya. Itu fungsi utama baju zirah. Melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik. Makanya Matius 5 bilang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sih, betul, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata melakukan yang benar, melakukan yang baik, kebenaran firman yang sudah diajarkan kepada kita, we put it into action, kita lakukan itu pelindung kita itu pelindung organ vitalmu. Organ vital tuh jantungmu, paru-parumu semua terlindung ketika. Makanya guys, lakukan firman sudah. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar. Ya, berapa kali kalau persekutuan ada aja kan pembicara suka, ayo coba minggu ini lakukan sebuah kebaikan. Ayo coba, saya ingat Kak Erga berapa kali saya lakukan itu waktu Kak Erga cerita ya. Pesan makanan, lalu kemudian Pak, makanannya buat Bapak gitu ya. Wah gitu ya, saya cobain ya. Itu message-nya jadi panjang sama doa, segala macam doa lah gitu, kecuali doa makan ya gitu ya. Segala macam doa bapaknya tulis di message-nya ya. Sampai saya juga, ya ampun Pak gitu, besok saya beliin lagi dah yang lebih banyak dah gitu. Kalau kayak gitu ya caranya. Ada aja. Nah kan waktu Kak Erga bilang, kadang Kak Erga waktu itu dalam satu periode pembimbing saya bawa ini kan, receh di mobil gitu kan untuk ngasih ketika Tuhan suruh kasih. Saya punya kebiasaan baru sampai hari ini, saya sampai tadi malam saya hari ini nggak ada dalam tas. Tapi nanti kalau bisa beli saya beli ya. Saya selalu punya
either wafer atau biskuit atau ya kadang buah gitu ya, coklat gitu ya. Yang tahu kan yang package-nya kecil banyak gitu isinya gitu, yang shared gitu kan di dalam tas. Kalau saya turun dari Gojek, kalau saya turun dari Grab, saya akan kasih. Makasih ya Pak, Tuhan berkati gitu. Pak, tambahan gula Pak biar semangat, macet soalnya, Tuhan berkati gitu ya. Wah itu tuh kadang segala berkat yang bisa mereka ucapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu ya mereka ucapkan. Lakukan yang benar, lakukan yang baik. Supaya apa? Orang lihat, orang memuliakan Bapamu yang di surga. Baju zirah. Dan itu melindungi organmu. Tahu nggak kenapa? Hati-hati kamu dalam bertindak jadinya. Ya, pikir jadinya melakukan yang salah. Melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Organ-organmu terlindungi. Bayang organ rohmu terlindungi. Ya, jalan Tuhan, minggu lalu jalan sama Friska ya. Jadi ceritanya diajak gue nih beli sebuah roti yang viral banget gitu waktu itu ya di Blok M gitu ya. Kita udah beli bawa pulang ya. Dari semua yang dibeli tinggal satu tuh di dalam kantong ya. Lewat ada bapak-bapak jual bunga gitu. Dari jauh tuh udah bilang gini, kamu punya aku yang belum kamu buka. Oke Tuhan. Itu roti juga dikasih. Antrinya susah, antrinya panjang roti viral ini Tuhan gitu. Saya ya antri lagi aja kalau kamu mau kan gitu. Ada masalah nggak ada. Ya udah kasih. Tapi percaya, saya jadi paham kenapa dia bilang melindungi organ ya. Karena begitu dikasih, bapaknya bersuka cita dan lihat bagaimana waktu dia terima tuh dengan, tau gak sih? Kebayang nggak? Tahu nggak sih? Makanya saya seneng banget. Pemimpin saya suka bilang gitu ya, berilah kepada orang yang bikin yang nggak bisa balas, mempiutangi Tuhan ya. Tapi lihat mata mereka waktu kau kasih, matanya tuh penuh ucapan syukur gitu ya. Saya jadi tahu kenapa dia melindungi organ karena akhirnya saya belajar bersyukur. Karena saya teringat tuh saya kurang bersyukur ya Yesus tuh minta ampun ya Tuhan ya, saya bersyukur. Melindungi organ. See? Nah, fun fact ya, gue lihat di 1 Samuel 17 ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ya, saya googling 5.000 shikal tuh seberat apa? 57 kilo, gengs. Dibawa kemana-mana. Memang berbuat benar dan baik itu tidak mudah, tapi dia melindungi organmu. Makanya apa? Lakukan, ambil, paksa. Makanya susah kali lakukan yang benar ya. Bagus, lakukan mulai dari sekarang. Itu melindungi organmu. Ya, nah next. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakannya. Waktu saya siapkan ini, tadi pagi waktu saya baca lagi, saya bertobat ya. Karena kasutnya kasut kerelaan ya. Kaligae ya. Kaligae ini adalah sandal militer yang digunakan oleh tentara Romawi. Jadi sandal orang dulu sama sandal tentara beda ya, gengs. Kalau dilihat di gambarnya, di bawahnya tuh ada perak-perak, ada besi yang ditancapkan memang supaya dia nggak slippery. Dan dia kalau masuk gitu ke dalam lumpur bisa ditarik lagi. Ya, sandal ini terutama digunakan oleh legiun atau infanteri reguler ya. Ini ada suara-suara orang di sekitar ya, mohon maaf. Selama masa Republik dan Kekaisaran Romawi ya, sandal ini tuh tidak boleh digunakan oleh orang biasa. Ini hanya punya tentara. Ya, kenapa? Karena desainnya dirancang khusus untuk kebutuhan medan tempur dan perjalanan jauh. You guys know nama kasutnya apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bertobat kita, gengs. Ternyata guys, listen carefully, listen to me. Ya, saya juga Tuhan, saya bertobat minggu ini, saya belum pay. Ayo kita bertobat sama-sama yuk. Gitu ya. Karena dirancang kursus guys untuk kebutuhan.
Saudara-saudari kan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PI ayo. Ini tuh nggak usah dijelaskan panjang-panjang guys. PI guys. Guys, karena itu yang membuat kamu punya kasut yang dirancang. Kamu mengenakan, kebayang gak sih kasut yang digunakan untuk kebutuhan medan perang dan untuk perjalanan jauh. Karena mana Tagung disuruhnya apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada, pergilah ke seluruh, buka yuk Markus 16 ayat 15 yuk ah. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Dimanapun kita berada, kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dirancangkan untuk medan tempur dan perjalanan jauh ke seluruh dunia. Teh jauh guys. Bener, ini teh tepat penggunaannya guys. Ternyata kerelaan hati itu penting. Ya, dia dibuat dari kulit tebal yang biasanya dari kulit sapi ya, tapi disusun berlapis-lapis dan dijahit berkali-kali sampai kuat. Makanya abis itu ditempelin besi itu nggak sakit gitu ke kaki penggunanya. Dia memang terbuka karena harus memberikan sirkulasi bagi kaki. Dan itu penting bagi iklim di negara sana ya, Mediterania ya. Solnya tebal dengan paku logam. Bagian bawahnya tuh dikasih logam-logam kecil supaya apa? Yang pertama, tidak licin. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mencengkram tanah dengan baik dan benar. Mau di tanah, mau di batu, mau di lumpur, dia stabil, you guys. Saya baca ini, sabar Tuhan, sabar ya. Ini kalau benih mau di tanah, mau di lumpur, mau di semak-semak duri, dia stabil. Kalau kau punya kerelaan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, lu bayang gak sih lu akan hamperin orang yang sama, dari dia sekar-sekar sampai dia berbatu-batu, sampai dia tanahnya subur, you keep on spreading the salvation of God to this person. Unfailing sih, jadi memang kita bertobat bersama yang belum PI, marilah kita pergi cari orang kita PI guys. Nah, dia punya peringatannya adalah gini ternyata guys, PI ini tapi gini ya, coba bentar ya, 2 Timotius 4 ayat 2 bilang gini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wahyu 12 ayat 11 bilang, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Betul ya? Gitu. Banyak kali kan kita, nah ini, kita nih kan kalau mau PI kadang kita sok-sok jadi profiler. Ya kan, kayak orangnya kayaknya yang sendiri aja deh, atau mending yang berdua aja gitu ya. Waktu saya renungkan baik-baik, kayak ini memang, aduh, kasut saya belum cocok untuk berbagai medan perang, masih profiling. Masa kerelaan hati memang harus datang lagi sama Tuhan, minta Tuhan asah lagi terus menerus. Ya, tampar sendiri saya waktu nyiapin ini juga ya, kali guys, saya ternyata tidak saya pergunakan dengan baik, padahal dia diperuntukkan untuk segala jenis medan, terutama medan tempur dan untuk tempat yang jauh gitu sih. Yuk bertobat bersama-sama, cek lagi. Peringatannya adalah kalau kita terus dwelling itu dengan ketidakrelaan hati, waktu Tuhan udah colek-colek nih, PI-in. Terus kita kayak, aduh orangnya kelihatan agak galak tuh, gitu ya. Atau nanti kayak, temen kamu nih mukanya udah keinget nih berapa kali, terus kayak PI-in, belum aja dilakuin ya gitu ya. Itu silent killer guys ternyata. Karena tanpa kamu sadar, kan gak terlihat kan, iblis bikin kita gagal terus. Pergunakan kasut kita sebagaimana mestinya. Lama-lama kasutnya lepas atau kasutnya longgar.
kita nggak nyadar ternyata. Kayak saya bilang, aduh Tuhan, ini saya berdoa, saya bertobat Tuhan Yesus, tapi betul ya, PI ini silent piran, nggak PI, kasut longgar terlepas aja tuh kasut, kagak nyadar. Ya, tentara Romawi itu dilarang melepaskan kasutnya, kecuali dia memang lagi pulang, disuruh pulang libur. Kalau tidak, dia tidak boleh melepaskan kasutnya. Kenapa? Karena tanpa diduga-duga bisa saja terjadi serangan. Kalau mereka diserang, kau tidak berkasut, rempong Bapak Ibu. Dan kamu tidak bisa berlari ke area pertempuran tanpa kasut. Ranjau terlalu banyak. Areanya tidak bisa kamu prediksi. Ya. Bawa hati yang rela sama Tuhan. Kerelaan hati dan ketaatan ya. Jadi ya, saudara-saudari, halo, mari kita PI yang pertama, yang kedua, ayo orang-orang yang sudah Tuhan gelisahkan itu hajar bleh. Saya senang banget tuh ada ini ya, cici-cici ya. Sebut saja cici-cicinya ada di sini soalnya ya. Cici yang ini, Kak Esther, aku PI boleh online gak sih? Boleh. Lu ngapain Ci? Gitu. Iya, soalnya ada yang tiba-tiba nawarin ini itu di DM Instagram. Lu tahu what? Thank you, terima kasih, bla 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 bla. Terus tiba-tiba, kamu pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Kamu tahu nggak Tuhan Yesus masih di capture sama dia? Oh yes, gitu ya, keselamatan. Jadi kamu mau terima dia apa nggak? Ditantang balik men. Gitu. Sampai terakhir, terus sampai nggak dibalasnya sebenarnya yang lain ya. Si Cici ini balas lagi, kalau kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berdoalah, percayalah dalam hati bahwa dia sudah mati bagi dosa-dosamu, dia sudah menyelamatkan engkau, dan berdoalah, minta dia masuk ke dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Raja atas hati dalam hidupmu. Aku baca, aku ngakak padahal lagi PA. Saya bentar ya guys, gitu, kakak tawa dulu, hajar aja Ci, terus lanjutkan gitu ya. Terus Kaiser, ini dalam bahasa Inggris gimana? Hajar aja sih, tetap lanjutkan dalam bahasa Inggris, pakai Google Translate kalau perlu. Hajar aja gitu. Kayak gitu. Saya bilang, aduh, perhatikan, ayo cek kasutnya guys. Karena firman Tuhan bilang baik atau tidak baik, waktunya nyatakan. Ya, mari bertobat. Ya, yang belum PI, yuk kita PI yuk gitu ya. Nah, lalu yang keempat, perisai iman. Apa fungsinya perisai iman? Untuk memadamkan semua panah api si jahat. Kenapa? Ingat, iblis menyerang gak pakai waktu ya guys. 1 Petrus 5 ayat 8-9 bilang, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Intimidasi, terus menerus, kayak panah-panah api tuh dia tuh. Nah, makanya segala hal yang tidak kau bereskan sama Tuhan, iblis cari celahnya setiap waktu untuk lemparin apa? Negative thoughts, ya kan? Suicidal thoughts, ketakutan, diungkit-ungkit kekecewaannya. Iya. Tahu nggak kamu sebenarnya? Itu tuh panah api dari si jahat. Makanya firman Tuhan bilang, Roma 1 ayat 17 bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu harus sedemikian menguasai. Kalau enggak gini, kalau enggak beres, enggak kau selesaikan segala sesuatu yang bisa menjadi celah ini ya, di situ panah api. Dia keliling tiap waktu. Ya. Ayo polish your shield. Ya. Baca Ibrani 11. Ya, ini yang imannya lagi agak on off, kadang naik, kadang turun, kadang bergelora, kadang takut. Ayo polish your shield. Kalau butuh peneguhannya, buka Ibrani 11 guys. Baca tuh 40 ayat kalau nggak salah dia tuh. Baca semuanya tuh, saksi-saksi iman, baca semuanya. Lalu apa? Polish your shield. Apa? Ambil firman. Kau punya catatan janji-janjinya Tuhan, belum tergenapi, bagus. Berdiri depan cermin guys. Ngomong sama diri sendiri, perkatakan janji firman Tuhan yang dia sampaikan kepadamu. Ngapain? Terus sampai apa? Telingamu mendengar, telinga fisikmu wantik.
telinga rohmu mendengarkan janji Tuhan itu, kebenaran itu yang membangkitkan iman. Itu the way you polish your shield. Kamu pastikan ujung-ujungnya, kan itu ada ujungnya memang harus tajam. Polish. Ya, bekas-bekas yang udah lama lap, bersihkan. Ya, pastikan perisai imanmu. Nah, lalu waktu itu kan Kak Yurga bagi juga kan harus punya kekuatan untuk mengangkat perisai. Makanya balik lagi ke yang awal tadi, kalau kau nggak hidup dalam kebenaran firman dan setiap proses yang hari ini Tuhan izinkan kita jalanin, nggak jadi akhirnya. Kebayang kan? Balik lagi tuh kayak ayat awal tuh, akhirnya jadilah kuat. Akhirnya jadilah kuat itu penting, hendaklah kamu kuat. Kalau enggak, you polish your shield is one thing, berdiri angkat perisai is another thing. Kamu butuh kekuatan yang berbeda untuk lakukan itu. Jadi memang masuk dalam kebenaran firman. Itu kalau lagi nggak kuat untuk berdiri, lagi ya, saya selalu bilang yang paling mempan buat saya ya, tapi boleh dicoba balik. Kamu yang lagi on off dengan imanmu, dengan pengharapan dan kasihmu, berdiri depan cermin lalu perkatakan firman. Perkatakan aja firmannya. Lagi. Janji itu Kak belum digenapi udah bertahun-tahun, bagus. Justru itulah waktunya kau berdiri, pegang janji itu, ngomong sampai hatimu pecah di situ. Sampai kau percaya sama Tuhan dan janjinya. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Lalu Yohanes 5 ayat 4 bilang, 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ya. Lalu dua yang terakhir, ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan ini adalah peringatan buat setiap kita juga ya. Fungsi utama ketopong keselamatan atau galea itu tuh melindungi kepala dari serangan. Nah, di gambarnya nih kelihatan ya. Jadi dia itu punya bagian yang penting yang dilindungi, yaitu tulang kepala atau tengkorak nih, sepanjang ini nih semuanya. Nah, itu kalau dilihat tuh di atas itu kan ada lagi tuh. Nah, itu kalau warna tuh menunjukkan pangkat, menunjukkan batalion. Tapi di atas itu kan ada lagi tuh besi yang khusus di situ kan, supaya kalau pedang masuk dari situ tuh dia nggak bisa langsung. Dan ketopong di zaman ini tuh sangat susah untuk dipenetrasi. Di dalamnya tuh ada sponge lagi, guys. Nah, berat ya, kalau enggak ya sakit ya gitu ya. Itu ada sponge lagi ya di dalamnya untuk melindungi. Tapi fungsi utama dia adalah melindungi kepala nih. Terus kalau lihat gambarnya tuh persis banget, pelipis dan pipi sama bagian belakang leher. Supaya nggak ada serangan yang bisa melumpuhkan dengan ya, melindungi wajah tanpa, lihat dia punya desain itu, dia melindungi wajah tanpa mengganggu penglihatan dan pendengaran. Makanya ininya tetap terbuka, matanya tetap terbuka. This is so much so prophetic sebenarnya. Pendengaran dan penglihatanmu, melihat visi Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman gak akan terganggu pakai ketopong keselamatan. Ya, dia akan mengurangi juga cedera karena benturan, karena jatuh, karena ditemplak dari jauh gitu ya. Itu fungsinya dia. Nah, ketopong keselamatan ini cover kepala dan leher ya. Saya lupa lihat di video mana, tapi ini kalau ada teman-teman psikologi boleh tolong dikonfirmasi ya. Tapi kadang orang kalau bilang alam bawah sadar tuh orang nunjukinnya ini tengkuk gitu. Kayak seakan-akan tuh semua memori tuh suka tersimpan di alam bawah sadar. Terus kayak alam bawah sadar orang suka bilang tuh di tengkuk sini. Waktu saya lihat ini tuh, ya loh dia cover itu, area itu. Kenapa? Karena kita buka di 2 Yohanes 1. Yuk. Ayat 6 sampai 11. What time is it now? Masih cukup ya waktunya ya. Oke. Semoga nggak kecepatan ya teman-teman ngomongnya dari tadi. Oke.
2 Yohanes 1 ayat 6 sampai 11, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya, saya merenungkan si ketopong keselamatan ini terus waktu ya lihat beberapa referensi, baca beberapa referensi, dengar beberapa khotbah, saya pahamin ini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu yang memiliki Bapa maupun Anak. Ini clear ayat 9 ya. Semua yang meninggalkan ajaran Kristus tidak memiliki Allah ya. Jika seorang datang padamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi tentang apa sih Kak si ketopong keselamatan ini? Ini Iblis akan coba bikin kamu meninggalkan keselamatan dengan berbagai cara, guys. Keselamatan bisa hilang atau enggak? Bisa. Clear ya? Keselamatan bisa hilang, bisa. Karena gini, hari-hari ini iblis akan coba penetrasi keyakinan keselamatanmu dengan berbagai penyesatan. Sorry, sebentar. Ya, dengan berbagai penyesatan. Ya, jadi gini, murid Tuhan, semua pertanyaanmu tentang kebenaran, ini dari tadi saya udah bilang, tanyakan aja sama pembimbingmu kalau kau nggak paham. Kau baca firman nih, nggak paham, tanya sama pembimbingmu. Saya punya anak-anak PA yang gitu, Kakak tadi saya baca firman, oh saya punya utang. Kemarin ada cucu PA saya nanyain tentang kelepasan ya, belum saya bagi ya, maaf. Nanti saya jawab ya, Muci abis ini. Ya. Nah, tanya sama pembimbingmu. Kalau pembimbingmu nggak bisa jawab, tanya. Tadi saya udah bilang ke opa oma PA-mu. Kalau nggak bisa lagi, tanya ke para pemimpin persekutuan tuh, Kak Putri, Kak Eli, semua tanya. Kalau nggak bisa lagi, saya udah bilang tadi ya, tanya ke Kak Yorga, guys. WA aja, kan Kak Yorga ada di semua grup ya. WA aja, Kak Yorga ada pertanyaan tadi waktu saat itu saya baca ayat ini nggak paham, Kak tolong jelaskan. Tanya. Ya, ataukah dengar postingan ya, makanya jangan aneh-aneh lah udah. Itu nama-nama yang sudah disebutkan di tengah-tengah kita waktu khotbah, sudahlah, jangan lagi kau dengarkan mereka ya. Tapi Kak itu cuman podcast, sudahlah. Orangnya sudah meninggalkan iman kau masih dengarkan pula, gitu ya. Nanti ketopong keselamatanmu tuh bagoyang. Goyang. Kau pertanyakan kebenaran nanti. Ya, waktu kau bertanya tentang satu sikap hatinya, saya mau tahu, saya mau benar. Kejar apa yang benar. Bukan tentang ya, kejar yang benar gitu. Dan saya berani jamin, para pemimpin di tengah-tengah kita, walaupun mereka nggak tahu, nanti mereka sama. Kalau kamu tanya kakak nggak tahu, nanti saya bawa ke PA. Kak Yorga ada yang bertanya, tolong gitu ya, nggak bisa jawab, udah nyari-nyari kemana-mana. Begitu. Ya, jangan kamu cari sana-sini, lalu mempertanyakan ajaran-ajaran dasar kebenaran, lalu gini, hatimu mulai berontak. Goyang ketopong keselamatanmu, udah gak fitted to your head. Ya, jangan pandang karena gini, ini. Makanya tadi saya sudah bilang ya, berhenti sudah cari-cari dari tempat-tempat yang kamu sudah tahu, itu sudah warning, ya, udah dengar, udah red flag, nah masih aja dicari-cari red flag. Gemen banget sama red flag dah. Kenapa? Ya, penasaran-penasaranmu hentikan, taklukkan gitu loh. Ya, jangan pandang karena ini ya deh, yang tahu-tahu aja lah ya. Jangan pandang karena oh Kak, itu pendeta terkenal. Di podcast seorang dokter Kak, dia bilang kebaikan bisa kok Kak, jalan untuk selamat. Gue balikin lu di KP ya. Ya. Orang Yesaya bilang persembahanmu aja seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kebaikan lagi. Perbuatan baik nggak ada. Yang kita itu dibenarkan oleh kasih karunia, Efesus 2. Ya, kalau bukan karena dibenarkan nggak layak kita. Ya apalagi kebaikanmu nggak. Kau berbuat baik karena kau sudah dibaikin sama Tuhan. Kau mengasihi karena kamu sudah dikasihi lebih dahulu sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kasih selain kasih Yesus, weh.
Kasih orang mah ada aja, nanti kita ulang lagi nih hati Bapak nih. Iya kan? Kecuali Yesus sendiri, jadi sudahlah, nggak ada. Clear ya, hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Ya, murid Tuhan, jemaat Kristus dengarkan baik, hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup, bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Kasih karunia, janganlah ada satu orang memegahkan diri. Kebaikan bisa kagak bisa orang kebaikan. Orang perbuatan baik kayak persembahan aja kayak kain kotor, apalagi perbuatan baik ya guys. Titik ya. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, back to square one. Kalau ikat pinggangmu nggak kebenaran, tergoncang sampai ke topeng keselamatan. Jadi hari ini kalau kau nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan gitu ya, PA tuh tanya kalau nggak ngerti, jujur. Tanya aja. Tanya pas jam PA, jangan udah beres PA dalam perjalanan baru kakak gitu. Panjang nih ngejelasin ya. Harusnya tadi biar langsung buka ayatnya, yang lain yang udah menahan-nahan bertanya juga bisa langsung terjawab. Ya. Oke, kita buka lagi yuk 1 Timotius 4. Ya, ini masih dalam konteks ketopang keselamatan ya. 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ini tinggalin semua tahyul itu. Tadi malam balik dari, kan ada retret SMA 9 ya, ini juga teman-teman SMA 9 udah join nih, berarti udah selesai ya dari puncak. Balik dari puncak, saya naik mobil kan gitu, terus ketemu sama yang Kristen juga ceritanya ya. Terus ngobrol-ngobrol, oh dia mulai ngomong tentang pendidikan anak-anaknya, terus saya lihat, Pak, saya juga dulu guru gitu. Oh iya, gini dia cerita lah, susah banget sekarang besarin anak gitu, saya takutnya minta ampun Mbak gitu. Saya anaknya di sekolah Katolik Mbak, sekolah Katolik yang saya tahu paling bagus di kota Bogor ini, saya sekolahin anak saya di sana, karena segala macam. Terus ada nilai-nilai yang ini orang bagus tapi error banget ya, nilai-nilainya yang kayak terasimilasi dengan budaya dan ajaran dari yang ini anak kayak ini orang kayak rada-rada. Terus ayat ini tuh muncul gitu, jauhilah sudah tahyul nenek moyang itu gitu. Kemarin ada bahasan kami dengan beberapa teman-teman, memang betul bahwa kalau ngasih sekolah privilege buat teman-teman yang bisa bersekolah di sekolah yang memang dalam tanda kutip high end gitu ya, karena bagaimanapun juga lingkungan nge-shape pola pikir ya. Teman-temannya dia nge-shape pola pikirnya anak-anaknya. Di beberapa kali kita ada ketemu dengan beberapa maupun guru maupun anak-anak tuh kelihatan banget differentnya orang-orang yang pendidikannya mengenyam dengan baik dan pendidikannya tidak begitu baik ya, latar belakangnya dengan budaya dan segala macem lah gitu. Yang masih berpegang pada budaya, waduh susah banget untuk dibentuk. Susah banget untuk dikasih tahu tentang leadership gitu, kayak nggak gitu Pak, jadi sebenarnya harusnya begini. Oh tapi di Indonesia Timur anak-anaknya tuh nakal Bu Esther. Kalau kita tidak bisa, kalau kita cuman panggil ke guru BK Bu Esther, harus kita datang, kita tampar dulu anaknya. Ya tapi Pak, ada peraturan pendidikan dengan menteri tidak boleh fisik gitu. Ada aja kayak gitu. Jauhi, selesai dengan kebiasaan lama. Tapi keluarga aku harus begini, harus begitu. Sudahlah, latihlah dirimu beribadah dalam kebenaran yang sejati. Ya, latihan bandel ini terbatas guna, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Lagi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan pertumpangan tangan sidang panetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ketopong keselamatan. Pakai itu Alkitab, baca, pelajari. Teman-teman, kita tuh dipanggil sebagai murid, karena murid itu memang yang harus dilakukan adalah belajar. Ya, jangan cuman baca, nggak ngerti, tanya. Kalau waktu dulu baca kagak ada yang meloncat, kalau sekarang ada ayat yang meloncat,
Cari tahu ayatnya di mana. Apa yang lagi dibicarakan? Paling gampang teman-teman, ambil ayatnya, masukin ke internet, klik, lihat dari yang sabda. Buka tuh semua link-linknya supaya kau ditambahkan pengertian. Supaya apa? Iblis mau penetrasi bagaimanapun untuk menggoyangkan ketopeng keselamatanmu, nggak bisa. Kalau enggak, nanti kau dengar lagi gembala di tempat kamu beribadah ngomong A, B, C. Besok lagi kamu udah datang sama pembimbingmu. Kayaknya aku udah nggak usah lah PA lagi lah kak, gitu. Nggak benar. Karena ini harusnya begini. Enggak. Nih. Firman Tuhan adalah kebenaran, hiduplah di dalamnya. Segala sesuatu yang lain cek aja, lempar ke dalam firman Tuhan. Benar firman ngomong gitu, kalau selesai. Ya, karena 2 Timotius 3 ayat 5 bilang, cara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu alatnya bilang apa? Jauhilah mereka itu. Ya, teman-temanmu ya yang mempertanyakan mulu, bukan bertanya untuk tahu, tapi mempertanyakan terus. Sudahlah kata aja, kau nggak akan kehilangan sesuatu pun yang baik. Ya, tadi ya ketopeng keselamatan. Segala sesuatu yang bikin longgar itu tuh sudah potonglah gitu. Tapi kak, saya di kantor, betul, jam makan siang kan boleh nggak makan sama mereka. Daripada beres makan siang di kepala kamu, di pembendaharaan kamus di kepala kamu ada berbagai kebun binatang, cacian makian terbaru diupdate. Stop. Ya. Lalu yang terakhir, terima ya. Ada 2 yang disuruh terima, yaitu ketopeng keselamatan dan pedang roh yang adalah firman Allah. Ya, kalau firman Allah sebenarnya dari awal tuh semua bicara tentang firman Allah, kebenaran. Ya. Cara menggunakannya aja kayak apa? Yesus. Mana pencobaan di padang gurun. Ngapain Yesus bilang? Ada tertulis. Tapi dia sendiri firman, dia menyatu dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pedang roh, terima. Sebagai apa? Supaya lempar-lempar gitu pedangnya? Enggak. Sama seperti Yesus, dia menyatu dengan firman. Gimana caranya kak kita menyatu dengan firman? Lakukan. Semua yang sudah kau dengar, semua yang sudah kau pelajari, semua yang sudah Roh Kudus katakan kepadamu untuk lakukan, lakukan. Oke, saya tutup dengan Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya adalah setia. Satu lagi, Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, semua yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita sampai hari ini ya, setiap kita ya. Saya juga tadi kan saya bilang tobat yun, saya mau pay. Pay ayo pay, jangan kasutnya longgar, kita kagak tahu, kita kagak sadar tiba-tiba ada serangan kita lari, kasutnya keseret-seret gitu atau kakinya sakit, nggak ada kerelaan karena ternyata kasutnya tidak pernah dicek ya, tidak pernah PI ya. Tuhan sudah suruh, Tuhan udah colek-colek, kita yang banyak alasan, saya yang banyak alasan ya. Bertobat, yuk cek semua perlengkapan ya. Ingat bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Jadi mari naik kelasnya.